Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan sebelum UTS, PJJ mata kuliah ergonomi dan penanganan material. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada, di masa pandemi seperti ini. Materi ini akan saya gabung dengan materi Rula dan Reba yang pernah saya janjikan. Saya gabung karena keterkaitan dengan analisis postur kerja, dan saya tambahkan juga beberapa instrumen selain Rula dan Reba. Untuk prosa nanti saya akan beri materi khusus karena sifatnya yang lebih sedentary dan sedikit berbeda dengan Rula dan Reba. Nanti saya juga akan memberi tugas individu, ya mudah-mudahan bisa dipresentasikan di bulan Desember sebelum UAS. Namun kalau memang kondisi tidak memungkinkan, tugas nanti bisa dikirim by email ya. Baiklah, kita mulai dengan pendahuluan. Setelah belajar tentang MMH, kita harus breakdown lagi risiko dari MMH yang menjadi titik penentu. Nah, postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Postur kerja sangat erat kaitannya dengan ergonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, dilakukan upaya pencegahan cedera akibat postur kerja yang salah dan PAK, serta menurunkan beban kerja fisik dan mental. Karena itu perlu dipelajari tentang bagaimana suatu postur kerja dikatakan efektif dan efisien. Nah, ada alasan mengapa kita perlu penilaian postur kerja. Yang pertama adalah tidak sesuainya antropometri pekerja dengan fasilitas serta lingkungan kerja yang digunakan. Ini sudah pernah saya sampaikan, kalau bukan pramugari susah. Nah, ini misalnya nih, ada calon pekerja tingginya 140 cm, tapi pengalamannya banyak, sertifikatnya banyak, dan memang diperlukan oleh perusahaan. Kalau tidak ada hambatan kesehatan yang major dari calon pekerja tersebut, maka OH akan buat clearance fit to work. Malah nanti tugas safety yang membuat bagaimana lingkungan kerja calon pekerja tersebut bisa menyesuaikan ergonominya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak sesuainya fisiologi atau kondisi fisik pekerja dengan tuntutan tugas. Ya, banyak kasusnya ya. Saya ambil satu contoh, misalnya ada pekerja yang kapasitas fisiknya oke, ya, masih muda, ya. Namun karena sesuatu hal lensa matanya terganggu, sehingga untuk melihat tombol atau mesin dia harus benar-benar dekat. Anda yang normal ya, dari jauh, dari 6 meter pun sudah bisa melihat. Ya. Nah, kalau tombolnya di bawah, dia harus membungkuk, dekati ya kan. Kalau tombolnya di atas, dia harus mendongak untuk make sure. Gitu. Nah, anggaplah APD-nya itu tidak fit dengan kacamatanya, sehingga tidak jelas melihat. Nah, karena ada hambatan kondisi fisiknya, ini akan membuat dia melakukan postur yang berbeda dengan Anda yang normal. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak sesuainya tata letak komponen dengan prosedur kerja. Ya, ini contohnya job desk-nya memindahkan barang dari conveyor ya, yang berjalan ke suatu wadah. Jadi ada gerakan-gerakan yang tidak aman. Padahal conveyor ini harusnya sudah memposisikan barang tersebut ke daerah tertentu misalnya. Kemudian yang keempat, lifestyle serta behavior dari manusia tersebut dalam bekerja. Nah, ini macam-macam ya. Ada orang yang kidal, jadi ketika barang-barang didesain ditaruh di sebelah kanan, dia butuh effort lebih karena harus menjangkau lebih jauh. Nah, postur kerja didefinisikan sebagai pengaturan sikap atau posisi bagian tubuh seperti lengan, badan, kepala, dan bagian tubuh lainnya selama bekerja, seperti postur duduk, berdiri, jongkok, atau postur lengan dan tangan saat menggunakan alat kerja. Nah, postur juga didefinisikan sebagai posisi tubuh saat melakukan suatu pekerjaan. Nah, postur dan pergerakan merupakan pengaturan tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh tertentu. Maka sangat berkaitan dengan pergerakan sendi tiap-tiap bagian tubuh tersebut. Jadi hati-hati ada pada pergerakan sendi ya. Yang sering terjadi saat bekerja antara lain fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, pronasi, dan supinasi ya. Nah, ada namanya awkward position, posisi janggal. Jadi posisi tubuh yang tidak normal. Nah, kita lihat pada gambar. Semakin ke kanan, itu semakin meningkatkan posisi yang tidak normal.
tentu berisiko. Ya, Anda bisa bandingkan dengan gambar-gambar di sebelahnya. Nah, misalnya ini membungkuk 30 derajat dengan sumbu tubuh itu lebih aman bila dibandingkan dengan membungkuk dengan sumbu X tubuh. Sama-sama 30 derajat, tetapi beda risikonya ya. Dan gambar-gambar selanjutnya Anda lihat ya. Nah, ini harus diresapi ya. Karena ketika Anda di lapangan Anda tidak bisa buka-buka lagi buku karena habis nanti waktu gitu ya. Jadi feel Anda dengan sering latihan akan mengingat ini. Kuncinya adalah semakin menjauhi sumbu tubuh, maka dia semakin berisiko. Kalau pelajaran di kelas, ya saat tatap muka sebelum pandemi, saya minta setiap orang itu mempraktekkan sehingga nanti dapat feel-nya dan bisa terekam di memori kinestetik. Ya, jadi untuk Anda, silakan Anda praktekkan setiap postur ini nanti ya. Tujuan penilaian postur kerja adalah 1. Mengidentifikasi postur kerja, 2. Menentukan apakah postur yang dilakukan sudah aman dan nyaman, serta 3. Memberikan rekomendasi perbaikan postur kerja. Ini yang goal Anda ya, rekomendasi. Baiklah, kita masuk ke tahapan dalam menilai postur kerja. 1. Identifikasi anggota tubuh yang paling banyak mendapat beban kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan standar Nordic Questionnaire (SNQ). Kemudian kedua, identifikasi berbagai tahapan pekerjaan, terutama gerakan-gerakan kerja, khususnya untuk non-alamic postur tubuh ya, upward position. Kemudian 3, gunakan metode penilaian postur kerja yang paling sesuai. 4, lakukan penilaian terhadap postur kerja yang tidak alami. 5, lakukan perbaikan berdasarkan penelusuran penyebab untuk mendapatkan postur kerja yang alami. Ya, ini tahapan-tahapannya. Anda bisa baca. Nah, dalam analisis postur kerja itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, ya. Pekerjaan statik dinamik, pengukuran postur tubuh, dan perekaman postur tubuh. Nah, kita bahas untuk static versus dynamic work, ya. Jadi hubungan sudut antar bagian tubuh, distribusi massa bagian tubuh, kekuatan yang diberikan selama postur, durasi postur, dan efek pada orang yang mempertahankan postur tubuh. Nah, ini sudah saya bahas di materi biomekanika ya. Kemudian B, pengukuran postur tubuh. Poinnya adalah stabilitas orang dalam postur tubuh, perkiraan beban otot dan torsi sendi, perkiraan waktu kelelahan dan pemulihan dan penilaian bahaya. Ini juga sudah dibahas di materi persamaan pembebanan dan di MMH ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Nah, yang ketiga adalah perekaman postur tubuh. Nah, ada 3 poin, yaitu analisis fotografi, analisis video motion, dan metode observasi langsung atau WTS ya, untuk survei. Nah, untuk WTS saya sering mengingatkan, turun ke lapangan. Ya, lihat langsung proses kerja pekerja Anda. Jangan terlalu banyak bekerja di belakang meja ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan kantor itu bisa dilakukan oleh lulusan SMA, ya. Bahkan SMP yang terampil, gitu ya, mengetik, memindahkan dokumen, membuat ringkasan, mengisi formulir, atau menulis laporan, itu terlalu remeh buat Anda. Level D4 itu sudah harus bisa menganalisis suatu kondisi atau pekerjaan. Is it safe or not? Ya, is this condition safe or unsafe gitu. Dan how will I fix it? Nah, itu semua dimulai dari pengamatan yang tajam. Ya. Sense-nya yang tinggi dan juga tentu pengalaman ya. Jadi di sini latihan gitu, dan itu D4 itu seperti itu gitu ya. Jadi bukan dari bacaan laporan di belakang meja. Nah, terus bagaimana nih bila WTS ini tidak memungkinkan? Pekerjaan banyak menyita waktu di kantor ya. Personilnya terbatas, site-nya jauh-jauh dan sebagainya. Nah, Anda bisa menganalisis postur kerja dari video atau foto. Minta supervisor di site untuk memfoto pekerja saat melakukan prosedur dalam pekerjaannya. Atau Anda bisa taruh kamera untuk video di tempat kerja, sehingga bisa Anda lihat kembali nanti rekamannya. Ya. Nah, dari gambar dan rekaman, Anda bisa menentukan posisi yang berbahaya, karena biasanya pekerja itu tidak menyadari kalau di assess ya. Jadi memang dia apa adanya. Nah, posisi apa yang berbahaya? Ya, Anda bisa ingat dari materi MMH, stasiun kerja, juga gambar slide yang sebelum tadi ya. Nah, Anda bisa juga mencocokkan dengan instrumen yang Anda gunakan.
Jadi apakah posisi-posisi di instrumen ada pada gambar atau rekaman orang bekerja itu cocok gitu ya? Ada enggak gitu ya. Nah, ini perlu jam terbang. Ya. Dengan semakin sering Anda mencocokkan foto dengan instrumen, Anda semakin lihai ketika menemukan sesuatu yang tidak benar. Jadi ketika WTS, Anda sudah cepat menentukan skor-skor. Tidak lagi harus melihat ke instrumen gitu ya. Jadi sense-nya itu sudah tinggi karena pengalaman banyak. Nah, inilah yang mendasari saya untuk memberikan Anda nanti tugas terkait photographic analisis ini ya. Nah, berbagai macam metode analisis postur kerja ya, seperti Strength Index, OKRA, KC, OWAS, RULA, REBA. Ya, kalau Strength Index itu metode yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan terhadap risiko gangguan muskuloskeletal pada bagian distal upper extremity ya. Distal upper extremity itu kayak siku, lengan bawah, ya, pergelangan tangan, nah, tangan gitu ya. Nanti saya jabarkan semuanya. Hanya saja instrumen-instrumen ini yang sering digunakan. Instrumen itu banyak. Ya, ini hanya beberapa. Anda juga jangan terpaku dengan ini. Anda harus mengembangkan keilmuan dengan mencari instrumen-instrumen lain yang relevan. Ya, pada suatu saat mungkin nanti Anda akan membuat instrumen sendiri di tempat kerja Anda. Ya, bisa saja. Nah, ini strength index ya. Seperti sempat saya mention tadi, ini merupakan suatu tool yang mengevaluasi tingkatan risiko kerja yang menyebabkan cedera pada tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, pinggang, dan bahu. Jadi kalau proses kerjanya banyak menggunakan organ ini, maka Anda menggunakan metode ini. Ya, jangan sampai pekerjaannya banyak menggunakan kaki, Anda menilai menggunakan strength index gitu ya, salah tembak gitu. Nah, atau bisa juga ketika Anda melihat laporan banyak keluhan-keluhan pekerja terkait organ-organ ini, ya maka Anda bisa menggunakan strength index untuk membuktikan kecurigaan Anda apakah ada hubungannya keluhan pekerja dengan cara atau postur kerja. Ya, Anda juga bisa pikirkan untuk topik skripsi menggunakan instrumen-instrumen ini. Ya. Nah, analisis dilakukan dengan cara menggunakan checklist, menghitung banyak kondisi yang memunculkan risiko, dan memperhitungkan pengaruh interaksi antar faktor yang memunculkan risiko. Nah, mengevaluasi risiko cedera untuk tugas yang menggunakan tangan secara intensif, evaluasi menggunakan 6 variabel, yaitu 1. Intensitas usaha, 2. Durasi usaha, 3. Usaha per menit, 4. Postur tangan dan pergelangan tangan, 5. Kecepatan kerja, dan durasi kerja per hari. Ya, setiap variabel diukur dan diklasifikasikan ke dalam 5 tingkat. Nanti saya kasih lihat bentuk instrumennya. Nah, setiap tingkat diberi nilai rating tertentu dan tiap nilai rating diberi nilai pengali. Hasil perkaliannya merupakan nilai strength. Nah, ini bentuk instrumennya ya. Jadi Anda tinggal mengisi intensitas usaha situ ya, durasi usaha, usaha per menit gitu. Kemudian ini ada postur tangan, pergelangan tangan, kecepatan kerja ya. Kemudian durasi kerja per hari. Nah, masing-masing ini ada kriteria ratingnya. Nah, setelah disesuaikan maka ada skor akhir. Nah, silakan interpretasikan sesuai angka ya, seperti kelompok warna ini tuh ada merah, ada kuning, ada hijau tuh agar memudahkan. Anda bisa berlatih juga ya. Jadi silakan cari formnya di internet bila ini terlalu kecil ya. Ya, Anda bisa share juga dengan teman sekelas bila sudah mempunyai instrumen yang saya sampaikan ini ya. Nah, ini OKRA ya, atau Occupational Repetitive Action. Dan metode OKRA pertama kali ditemukan oleh Occupinti dan Colombini. Ini merupakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi cara kerja yang digunakan dalam pekerjaan berulang khusus alat gerak tubuh bagian atas. Metode ini mengklasifikasikan tingkat risiko pada 3 zona, yaitu tidak berisiko, agak berisiko, dan berisiko. Nah, OKRA ini digunakan di dalam ISO 11223 ya, untuk penilaian risiko kerja yang lebih detail. Ya, karena si OKRA ini memang dia mempertimbangkan semua faktor-faktor risiko.
Kemudian Quick Exposure Check ya, QEC. Ini merupakan salah satu metode pengukuran beban postur yang diperkenalkan oleh Dr. Guanyang Lee dan Peter Buckle. QEC menilai pada 4 area tubuh yang terpapar pada risiko yang tertinggi untuk terjadinya work related musculoskeletal disorder ya, WMSD pada seseorang ataupun operator. QEC dikembangkan untuk menilai perubahan paparan pada tubuh yang berisiko terjadinya WMSD sebelum dan sesudah intervensi ergonomi, melibatkan pengamat dan juga pekerja dalam melakukan penilaian dan mengidentifikasi kemungkinan untuk perubahan pada sistem kerja. Dan membandingkan paparan risiko cedera di antara 2 orang atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama atau di antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang berbeda. Meningkatkan kesadaran di antara para manajer, engineer, desainer, praktisi K3, dan para operator mengenai faktor risiko muskuloskeletal pada stadium kerja. Jadi lebih nyaman untuk kita untuk menjelaskan kepada orang-orang dengan menggunakan instrumen dibandingkan kita ngomong gitu kan. Ini berbahaya Pak, ini tidak boleh, harusnya seperti ini ya. Agak susah gitu kan. Tapi kalau dengan adanya instrumen ini akan memudahkan kita. Nah, ini OWAS ya, atau Ovako Work Posture Analysis System. Nah, dinamakan Ovako sesuai dengan nama perusahaan besi baja di Finlandia. Analisis dilakukan pada seluruh bagian tubuh pada posisi duduk dan berdiri. 4 input metode OWAS adalah data postur punggung, data postur lengan, data postur kaki, dan data berat beban yang diangkat. Penilaian postur punggung baik diberikan nilai 1 sampai dengan 4. Karena OWAS ini juga bisa digunakan untuk menentukan hubungan LBP pada pekerja ya. Sikap punggung ini lurus, membungkuk, memutar atau miring ke samping, membungkuk dan memutar atau membungkuk dan menyamping. Penilaian postur lengan atau arms diberikan nilai 1 sampai dengan 3. Sikap lengan, kedua lengan berada di bawah bahu, satu lengan berada atau di atas bahu, kedua lengan berada atau di atas bahu. Ini kemudian penilaian postur tungkai ya, Lex diberikan nilai 1 sampai dengan 7 nih. Sikap kaki duduk, berdiri kedua kaki lurus, berdiri satu kaki lurus, berdiri kedua kaki lutut ditekuk, berdiri satu kaki lutut ditekuk, berlutut pada satu atau kedua lutut berjalan ya. Untuk penilaian beban, load atau use factor diberikan nilai 1 sampai dengan 3. Berat beban kurang dari 10 kg, yang kedua berat beban 10 kg sampai 20 kg, ketiga berat beban lebih besar dari 20 kg. Nah, ini instrumennya ya untuk OWAS. Ya, ini untuk hasil interpretasinya. Jadi dari hasil Anda bisa menjelaskan apa maksudnya. Nah, kekurangan metode OWAS ini menganalisis postur seluruh tubuh namun tidak secara detail ya. Kemudian yang kedua, faktor sudut yang dibentuk oleh postur pada aktivitas MMH tidak diperhatikan ya, tidak seperti pada rula atau reba. Kemudian 3, pemakaian tenaga otot statik atau repetitif juga belum dianalisis. Nah, ini REBA ya, Rapid Entire Body Assessment adalah sebuah metode yang digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki ya seorang operator. Selain itu, metode ini juga dipengaruhi oleh faktor coupling ya, beban eksternal yang ditopang oleh tubuh serta aktivitas si pekerja. Nah, untuk cara mengisi REBA itu tidak sesederhana instrumen lainnya. Nah, berikut ini merupakan tahapan-tahapan penilaian menggunakan metode REBA yang telah dilakukan oleh Dr. Swicknet dan Dr. Lynn McTamney ya. Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran sikap atau postur pekerja dan leher, punggung, lengan, pergelangan tangan hingga kaki secara terperinci.
dilakukan dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. 2. Penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja, segmen tubuh dibagi menjadi 2 grup. Ada 2 grup. Jadi ada grup A, ini punggung, leher, kaki. Grup B, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan. Nah, untuk kemudian diberi skor pada tabel grup masing-masing. Nah, kemudian 3. Penentuan berat benda yang diangkat, kopling, dan aktivitas pekerja. Selain scoring pada masing-masing segmen tubuh, faktor berat beban juga diberi skor sesuai tabel masing-masing. Nanti ada tabelnya. 4. Perhitungan nilai reba untuk postur yang bersangkutan. Setelah didapatkan skor dari tabel A, kemudian dijumlahkan dengan skor untuk berat beban yang diangkat. Sehingga nanti didapatkan nilai bagian A. Dan dari tabel B dijumlahkan dengan skor dari tabel coupling sehingga didapatkan nilai bagian B. Nah, dari nilai A dan B itu diperoleh nilai C pada tabel. Nah, sehingga nanti nilai reba didapatkan dari hasil penjumlahan nilai bagian C dengan nilai aktivitas pekerja. Nanti diketahui level risiko pada muskuloskeletal pada tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko serta perbaikan kerja. Jadi nanti Anda bisa baca lagi untuk ininya, untuk deskripsinya. Kalau memang nanti Anda tidak jelas, karena saya mungkin agak terlalu cepat. Nah, ini formnya ya. Jadi seperti langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi, harus per step. Tidak boleh loncat-loncat. Jadi tentukan tabel A, kemudian tabel B, baru dapat tabel C. Nah, tabel C ditambah activity score itu di step 13, baru diketahui nilai rebanya. Kemudian interpretasikan sesuai keterangan tabelnya. Nah, ini ringkasan langkah-langkah dari penjelasan sebelumnya. Jadi untuk grup A itu ada trunk, neck, dan legs. Anggap setelah dilakukan pencocokan gambar di instrumen dengan pengamatan Anda, itu didapatkan nilainya 322. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabel A, itu didapatkan angka 3. Ya, hati-hati jangan salah menentukan posisi nilai trunk, neck, dan leg. Ya. Nah, setelah dapat angka 3, tulis di kotak postur skor A. Nah, kemudian nanti tentukan load atau force couplingnya. Nah, contoh saja nilainya 1, karena loadnya itu berarti antara 11 sampai 22 lbs ya. Ya, ingat satuannya lbs ya. Jadi 1 pon itu setengah kilogram ya, 0,4 sekian gitu. Nah, kemudian jumlahkan hasil tadi didapatkan nanti skor A, ya ini 4. Nah, itu biasa tulis di kotak warna hijau. Nah, begitu juga untuk menentukan nilai skor B. Seperti ini juga gitu. Nah, tabel C adalah mencari angka dari skor A dan B. Nah, di sini didapatkan angka 6. Ya, harus 6. Coba Anda nanti ulangi, ikuti urutan dan caranya. Kalau Anda tidak menemukan angka 6 ya. Kemudian jumlahkan dengan activity score ya, menentukan angka activity score ini kan ada pada step 13. Nah, dapat deh skor akhir rebanya. Nah, di sini contoh nilainya 6. Nah, kalau 6 itu medium risk gitu ya. Medium itu kan 4 sampai 7 gitu ya. Jadi interpretasinya itu perlu investigasi dan perubahan agar bisa turun ke level low risk. Nah, ini interpretasi hasil akhir skor reba ya. Nah, tadi kan 6. Nah, jadi medium risk. Jadi perlu tindakan perbaikan. Nah, ini RULA ya, Rapid Upper Limb Assessment. Ya, adalah metode yang menginvestigasi dan menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. Peralatan ini tidak memerlukan piranti khusus dalam memberikan suatu pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas. Sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal yang ditopang oleh tubuh. Jadi ingat, RULA ini dia menilai bagian atas tubuh. Ya, kita harus bisa bedakan. Nah, penilaian menggunakan RULA merupakan metode yang telah dilakukan oleh McAtamney dan Corlett tahun 93. Nah, tahap-tahap menggunakan metode RULA adalah sebagai berikut. Jadi untuk mengisi RULA ini konsepnya sama seperti mengisi reba ya. Jadi Anda harus menentukan tabel A, kemudian tabel B terlebih dahulu. Jadi dia per langkah. Jadi harus diikuti
tidak bisa potong kompas. Ya. Nah, silakan Anda ikuti penjelasan langkah-langkah tersebut. Nanti akan saya jabarkan lagi stepnya untuk membuat Anda lebih paham. Karena memang perusahaan sering menggunakan ini. Ya, penelitian-penelitian deskriptif itu juga sering menghubungkan ini di tempat kerjanya. Gitu. Nah, ini untuk interpretasi hasil akhir nilai RULA ya, dihubungkan dengan action level untuk menentukan langkah Anda selanjutnya. Nah, baiklah. Saya akan memberikan panduan langkah-langkah APK menggunakan formulir Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Ini sebenarnya materi terpisah. Namun karena topiknya itu inline dengan analisis postur kerja, maka saya gabungkan dalam sesi ini, biar masih ingat, supaya Anda tidak perlu pendahuluan lagi. Ya, jadi nanti ada 3 materi dalam pertemuan sesi ini, APK, RULA, dan REBA. Jadi silakan absensi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, RULA dikembangkan untuk mengevaluasi paparan pekerja individual terhadap faktor risiko ergonomis yang terkait dengan MSD ekstremitas atas. Alat penilaian ergonomis RULA mempertimbangkan persyaratan beban biomekanik dan postural dari tugas pekerjaan di leher, batang tubuh, dan ekstremitas atas. 1 lembar kerja digunakan untuk mengevaluasi postur tubuh, kekuatan, dan pengulangan yang diperlukan. Jadi RULA ini cukup lengkap. Ya, dia mengakses postur kerja, kekuatan, juga repetitif yang tidak ada di OWAS. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi berdasarkan evaluasi, skor dimasukkan untuk setiap wilayah tubuh pada bagian A untuk lengan dan pergelangan tangan, dan bagian B untuk leher dan batang tubuh. Setelah data untuk masing-masing daerah dikumpulkan dan diberi skor, tabel pada formulir kemudian digunakan untuk mengkompilasi variabel faktor risiko menghasilkan satu skor yang mewakili tingkat risiko MSD. Ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini form RULA ya. Jadi mirip dengan form REBA tadi kan. Tapi di sini tidak terdapat gambar kaki. Ya, karena RULA hanya mengakses tubuh bagian atas atau ekstremitas superior. Nah, ini perhatikan juga derajat-derajatnya. Ya, ada 3 tabel di RULA. Ini tabel A untuk skor tangan. Ya, itu step 1 sampai step 5. Ya, kemudian tabel B ini untuk batang tubuh. Ini step 9 sampai step 12. Ya. Kemudian tabel C ini adalah gabungan tabel A dan tabel B. Nah, untuk memudahkan, itu coba Anda lihat warna-warna di instrumen. Jadi warna di kotak angka itu sama dengan warna kotak di tabel. Ya, jadi memudahkan Anda biar tidak salah angka ya. Nah, RULA dirancang untuk penggunaan yang mudah tanpa memerlukan gelar ergonomi atau peralatan mahal. Dengan menggunakan lembar kerja RULA, evaluator akan memberikan skor untuk masing-masing wilayah tubuh berikut ya, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, leher, batang tubuh, dan kaki. Setelah data untuk masing-masing daerah dikumpulkan dan diberi skor, tabel pada formulir kemudian digunakan untuk mengkompilasi variabel faktor risiko, menghasilkan satu skor yang mewakili tingkat risiko MSD seperti diuraikan di bawah ini. Nah, ini interpretasi hasil RULA ya. 1 sampai 2 accepted risk. Kemudian 3 dan 4 itu low risk, 4, 5 medium risk, 6 ke atas itu very high. Nah, setelah Anda mengetahui cara penggunaan dengan RULA, sekarang bagaimana cara menentukan posisi mana yang harus kita nilai dalam instrumen kan? Nah, ini persiapannya. Jadi Anda harus mempersiapkan penilaian dengan mewawancarai pekerja yang dievaluasi untuk mendapatkan pemahaman tentang tugas dan tuntutan pekerjaan dan mengamati pergerakan dan postur pekerja selama beberapa siklus kerja. Nah, pemilihan postur yang akan dievaluasi ini harus didasarkan pada postur dan tugas kerja yang paling sulit berdasarkan wawancara pekerja dan pengamatan awal. Kemudian postur yang berlangsung selama periode terpanjang atau postur di mana beban kekuatan tertinggi terjadi ya. Jadi bukan sembarangan, bukan asal pilih postur kerja atau pilih foto gitu, enggak. Nah, RULA didapat dilakukan dengan cepat sehingga beberapa posisi dan tugas dalam siklus kerja biasanya dapat dievaluasi tanpa waktu dan usaha yang signifikan.
Nah, saat menggunakan rula hanya sisi kanan atau kiri yang dinilai sekaligus. Setelah mewawancarai dan mengamati pekerja, evaluator dapat menentukan apakah hanya satu lengan yang harus dievaluasi atau jika penilaian diperlukan untuk kedua belah pihak. Nah, lembar kerja rula ini terbagi menjadi dua bagian segmen tubuh pada label A dan B. Bagian A itu sisi kiri mencakup lengan dan pergelangan tangan. Bagian B nanti di sisi kanan itu dia meliputi leher, batang tubuh, dan tungkai. Kemudian segmentasi lembar kerja ini memastikan bahwa setiap postur leher, batang tubuh, atau tungkai canggung atau terbatas yang mungkin mempengaruhi postur tangan dan pergelangan tangan disertakan dalam penilaian. Jadi kenapa harus dibagi dua A dan B? Gitu. Kenapa di A itu lengan pergelangan tangan, B leher, batang tubuh, dan tungkai ini ya. Nah, penilai harus menilai postur kelompok A, lengan, dan pergelangan tangan terlebih dahulu, lalu nilaikan posisi B, leher, batang tubuh, dan kaki untuk posisi kiri dan kanan. Untuk masing-masing daerah ada skala penilaian postur dan penyesuaian tambahan yang digariskan pada lembar kerja yang perlu dipertimbangkan dan dicatat dalam skor. Nah, contoh Anda ambil gambar seperti ini. Ya, ini langkah 1 sampai 4. Analisis lengan kanan dan pergelangan tangan. Nah, dari gambar bisa ditentukan angka-angka ini. Jadi nanti pilihlah atau posisikan kamera Anda dengan pas sehingga tidak terhalang. Ya, nah, ini perhatikan warna dari kotak dan warna di tabel. Ya, ini untuk memudahkan agar tidak salah memberikan angka. Karena kalau salah angka itu langsung salah semua itu hasil rula Anda. Ya, walaupun step-stepnya itu sudah benar. Nah, ini sebagai catatan, langkah 1 skor plus 3 digunakan untuk posisi lengan atas 45 derajat ya. Kemudian langkah 2 skor plus 2 diberikan untuk posisi lengan bawah kurang dari 60 derajat. Langkah 3 skor plus 3 untuk fleksi pergelangan tangan lebih dari 15 derajat dan plus 1 ditambahkan untuk deviasi ulnaris. Langkah 4 skor plus 2 karena pergelangan tangan dipelintir mendekati kisaran akhir. Setiap skor ini harus dilingkari pada tabel A. Nah, kemudian kita ke langkah 5. Ya. Langkah 58 ini hitung skop grup A seperti diuraikan berikut ya. Jadi langkah 5 ini dia menggunakan nilai dari langkah 1 sampai 4. Cari nilai untuk langkah ini nanti di tabel A ya. Nah, ini langkah 6 ya. Tambahkan skor penggunaan otot ke kotak ini. Nah, dalam contoh ini postur tubuh tidak bertahan lebih dari 10 menit dan tidak diulang 4 kali per menit. Jadi, skornya 0 ya kan. Kemudian langkah 7, dalam contoh ini beban lebih besar dari 4,4 lbs dan diulang. Karena itu skornya adalah plus 2. Anda lihat di instrumen nanti. Kemudian langkah 8, tambahkan nilai pada langkah 5 sampai 7 untuk mendapatkan WRIS atau AM skornya. Nah, sekarang langkah 9 sampai 11 ya, analisis leher dan batang tubuh. Nah, kita lihat gambar. Langkah 9 skor plus 3 digunakan untuk posisi leher lebih dari 20 derajat. Langkah 10 skor plus 1 karena posisi batang 0 sampai 20 derajat. Setiap skor kemudian harus dilingkari pada tabel B. Nah, mencocokkan gambar di instrumen dengan pengamatan ini memang perlu ketelitian. Jadi mungkin Anda melihat next score itu di angka 3, namun teman Anda ternyata menganggap ini plus 2. Ya, jadi karena itu angle foto atau pengamatan Anda yang menentukan. Ya, jadi selalu latihan. Nah, langkah 12-15 hitung skor total untuk grup B seperti yang diuraikan di samping ini ya. Langkah 12 ini menggunakan nilai dari langkah 9 sampai 11, cari nilai untuk langkah ini di tabel B. Dan langkah 13 tambahkan skor penggunaan otot ke kotak ini. Dalam contoh ini postur tubuh tidak bertahan lebih dari 10 menit, ini contoh, dan tidak diulang 4 kali per menit. Oleh karena itu skornya adalah 0. Kemudian langkah 14 dalam contoh ini beban lebih besar dari 4,4 lbs dan diulang, karena itu skornya adalah plus 2.
Angka 15, tambahkan nilai pada langkah 12 sampai 14 untuk mendapatkan skor leher, batang tubuh, dan kaki di grup B. Sudah dapat berarti grup B-nya kan? Nah, sekarang gunakan tabel C untuk menentukan skor rula akhir ya, seperti ditunjukkan di bawah ini ya. Nah, di sini kan didapatkan nilainya 7. Gitu. Nah, skor rula finalnya 7. Nah, dalam contoh ini, skor rula akhir 7 menunjukkan risiko tinggi dan seruan untuk metode rekayasa dan atau metode kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko MSD, ya, sebagaimana diuraikan dalam tabel di halaman sebelumnya. Nah, ingat, yang Anda lakukan adalah menilai tadi itu. Jadi, tugas Anda sebenarnya adalah menerapkan perbaikan ergonomis. Jadi rekomendasi-rekomendasi Anda yang menentukan. Ya. Nah, rekomendasi Anda juga bukan sekedar dari katanya, perasaan saya, mungkin ya, dan lain-lain gitu. Tapi melalui instrumen-instrumen yang valid dan pengukuran secara sistematis. Nah, ini contoh rekomendasi yang bisa Anda berikan. Ya, jadi proses perakitan diubah untuk memasang pelat akses sebelumnya menyatukan kaleng bersama-sama. Sebuah fixture dibuat untuk menahan agar bisa dibuat saat pelat akses dipasang. Driver screw pneumatik lurus atau inline pada penyeimbang alat digunakan untuk memperbaiki postur kerja ekstremitas atas dan menghilangkan gaya yang dibutuhkan. Analisis tindak lanjut dengan menggunakan lembar kerja rula dilakukan setelah menyelesaikan proses ergonomis dan perbaikan alat ini. Jadi diulang lagi gitu ya. Kalau sudah ada dilakukan rekomendasi, evaluasi, gunakan rula kembali ya. Saat menggunakan proses dan alat kerja baru, skor total rula dikurangi dari 7 menjadi 1 gitu ya. Nah, ini rekomendasi. Jadi angka-angka tadi yang tinggi, yang ada yang +3 gitu, rekomendasikan bagaimana ini menjadi +1 atau 0 gitu ya. Jadi nilai di rula nanti juga tidak terlalu tinggi. Jadi itu tipsnya. Nah, ini referensi yang bisa Anda gunakan bila ada kesulitan atau Anda ingin menambah ilmu lagi terkait rula ya. Nah, ini tugas buat Anda ya. Satu, buatlah foto pekerja yang berhubungan dengan manual material handling. Kemudian analisis postur kerja pekerja tersebut dengan menggunakan perangkat rula. Ya, berikan solusi yang dapat diaplikasikan dan ditoleransi oleh pekerja tersebut. Nah, bebas saja untuk foto pekerja, mau di bidang apa. Ya. Tapi harus izin yang bersangkutan dulu ya, terkait copyright nantinya. Dan ini satu proses kerja saja ya, tidak perlu semua. Jadi ingat pemilihan proses kerja seperti di persiapan tadi ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi tugas ini nanti diselesaikan sebelum UAS. Ya, saya ingin Anda membuat presentasi dalam PowerPoint. Gitu. Ya, waktu ya paling lama 20 menit lah, gitu ya. Ya, jadi paparkan juga tentang deskripsi proses kerja, karena tidak semua orang tahu. Gitu ya. Dan jabarkan juga step-step Anda menentukan angka. Ya, kenapa saya pilih ini? Kenapa enggak angka ini? Gitu ya. Nah, bila memungkinkan, nanti Anda yang terpilih itu akan mempresentasikan tugas ini melalui kuliah Zoom nanti di bulan Desember. Tapi kalau nanti terdapat halangan ya di bulan Desember, nanti silahkan Anda buat rekaman dalam video dan Anda unggah di channel YouTube Anda ya, bebas. Nanti Anda mau menggunakan aplikasi software apa gitu ya, apakah seperti saya kayak gini nih, saya menggunakan Zoom gitu kan. Kemudian jadi langsung dia link dengan YouTube gitu, atau Anda mempunyai alternatif aplikasi lain, bebas saja. Oke ya, itu saja yang bisa saya berikan saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.